muncul. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat waktu dan kesehatan untuk kembali belajar ya. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan kita berdoa semoga kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Anak-anak ustazah, ini masih 15 orang. Sehat? Salwa sehat Salwa? Alhamdulillah. Yang lain sehat semua ya? Masih sedikit ya anak ustazah. Ustazah mau nanya. Minggu lalu ustazah ada nunjukkan video. Video tentang apa? Risa. Video apa aja kak? Satu video atau dua? Satu video atau dua? Satu ya. Tentang? Senam? Tentang senam lantai ya. Berarti masih satu video ya. Senam iramanya belum ya? Materinya kita udah masuk senam irama? Udah belum? Belum sepertinya. Udah apa belum? Udah ya. Kemarin yang catatan Ustazah Suri itu sampai mana? Sampai pemanasan ya. Ini kan? Tahap pemanasan. Warning up. Nah, ada yang udah ngirimkan tugas catatannya, ada yang belum. Masih banyak yang belum. Ya. Itu nanti yang belum mengirimkan tuh nilainya kosong. Jadi sampai hari ini Ustazah pasti tunggu ya hari ini ya. Sampai tahap pemanasan. Ya, kita bahas dulu sedikit ya Kak. Nanti kita lihat video tentang senam ya, senam berirama. Nah, tapi gerakannya saja ya. Ustazah enggak keluarkan suaranya karena senam iramanya diiringi dengan musik bukan hitungan ya ataupun ketukan. Nah, jadi anak ustazah sekalian, minggu lalu itu apa? Tahap pemanasan ya. Jadi dalam melakukan senam irama ya, itu ada 3 tahap biasanya, ya kan? 3 tahap. Apa itu? Pemanasan ya, kemudian gerakan inti dan tahap pendinginan ya. Tahap pemanasan, tahap gerakan inti dan tahap pendinginan. Ya, berikut ini tahap-tahap dalam gerak berirama. Nah, ini sudah kita bahas tentang tahap pemanasan. Jadi dalam pemanasan itu sangat penting ya. Bukan hanya dalam senam ya, dalam senam juga perlu. Kemudian sebelum melakukan kegiatan-kegiatan olahraga yang lain ya, kita butuh pemanasan, kegiatan olahraga yang sifatnya lebih berat ya. Misalnya apa? Mau lari kita kan harus pemanasan dulu ya. Mau lari jarak jauh misalnya harus pemanasan dulu ya kan. Mau guling depan guling belakang, senam lantai harus pemanasan dulu. Jadi penting sekali. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga kelenturan otot-otot yang ada pada tubuh kita ya, lentur. Jadi tidak kaku ya, untuk menghindari cedera juga ya, dan memudahkan kita dalam melakukan gerakan agar tidak terasa nyeri-nyeri pada bagian-bagian tubuh kita ya. Pemanasan ini punya tujuan di sini. Nah, sini sudah ada tujuannya. Ada 3 minggu lalu ya, sudah kita jelaskan. Contohnya juga udah ya. Contohnya apa ini? Contohnya juga sudah ya. Contohnya dalam menggerak-gerakkan atau meliuk-liukkan sendi-sendi ya, leher ya.
Ya, di sini anak saja bisa melihat mengamati gambarnya. Ya, meliuk-liukkan apa? Kepala, ya, leher ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke samping kiri dan ke samping kanan. Contohnya, ya, pemanasan. Kemudian kita lihat di sini ya, tahap gerakan inti. Nah, gerakan inti apa? Ya, bagaimana dengan gerakan inti ini? Model gerakan pada tahap ini diawali dengan gerakan yang ringan, dengan gerakan pelan menuju gerakan yang lebih cepat atau kuat. Umumnya dalam tahap ini gerakannya diulang 2 sampai 5 kali ulangan. Ya. Jadi gerakan inti ini biasanya diulang 2 sampai 5 kali ulangan. Ya. Kemudian gerakan inti di dalam gerak berirama ya terdiri dari beberapa unsur gerakan. Jadi biasanya gerakan inti ini gerakannya bagaimana? Lebih sedikit berat ya daripada gerakan pemanasan. Nah, misalnya ada gerakan melompat, memutar badan, ya kan? Lari-lari kecil dan variasi gerakan anggota badan lainnya. Ya. Gerakan inti dalam gerakan berirama atau senam ritmik bermanfaat untuk apa? Untuk apa, Kak? Manfaat senam ritmik manfaatnya untuk apa? Coba dibaca. Siapa? Misbah. Nah, Delwina. Nur Misbah Delwina. Apa aja, Kak? Coba dibaca dulu. Mana ini? Nur Misbah Delwina. Ya, coba kakak baca manfaat dari gerakan inti. Saja tadi suruh baca yang apa? Manfaat ya kan? Manfaat gerakan inti aja dari awal kakak baca. Manfaat gerakan inti apa? Untuk nih, untuk apa? Melatih kekuatan otot. Ya, lagi melatih ya, itu manfaat gerakan inti ya. Sebagaimana tadi ada manfaat gerakan pemanasan. Jadi gerakan inti ini melatih kekuatan otot dan kekuatan tubuh. Ya, gerakannya lebih sedikit berat ya. Ya, gerakannya daripada gerakan pemanasan. Karena terdiri dari ada melompat, memutar badan, lari-lari kecil ya. Kemudian melatih kelentukan dan kelenturan tubuh. Kemudian melatih kelincahan tubuh dan mengkoordinasikan gerakan otot-otot tubuh dan persendian. Jadi gerakan yang satu dengan gerakan yang lain itu saling berkesinambungan ya, berkelanjutan. Ya, karena dalam senam itu kan macam-macam ya gerakannya ya. Jadi habis gerakan yang satu sambung lagi gerakan yang satunya lagi, yang terkadang gerakannya itu berbeda ataupun bisa diulang-ulang. Nah, dalam melakukan gerakan di latihan inti ada namanya rentang denyut nadi ya, harusnya berkisar 60% sampai dengan 85% dari denyut nadi maksimal seseorang dalam 1 menit. Jadi salah satu indikator bahwa latihan telah memenuhi tujuan target adalah dengan mengetahui denyut nadi telah mencapai training zone ya.
Jadi denyut nadinya itu ada ukuran apa? Standarnya ya. Jadi denyut nadi yang dimiliki oleh setiap orang berbeda, terkadang dari tingkat usia seseorang. Berikut ini adalah rumus untuk mencari denyut nadi maksimal seseorang. Jadi kadang memang berbeda, tergantung kondisi tubuhnya. Ya, kalau biasanya orang tua itu mungkin denyut nadinya agak lebih sedikit bagaimana rendah ya, dibandingkan dengan usia dewasa ya. Karena lebih bugar dia biasanya orang yang dewasa dari yang lebih tua ya, karena biasanya lebih bugar. Ditambah dengan usianya yang juga berbeda. Untuk menghitung ini ya, denyut nadi maksimal orang yang terlatih atau atlet, nah ini ada rumusannya. 220 dikurang usia ya. Usia ya dalam tahun. Untuk menghitung orang awam bukan atlet, nah ini 200 dikurang usianya berapa. Nah, dalam gerak berirama latihan inti dilakukan selama 25 sampai 55 menit. Nah, tadi pemanasan berapa, Kak? Pemanasan dilakukan berapa? 5 sampai 10 menit. Ya, 5 sampai 10 menit. Ada yang 3 sampai 10 menit. Nah, kalau gerakan inti ini 25 sampai 55 menit. Itu kita udah cukup bagaimana itu? Ya, cukup berkeringat ya. Karena gerakan yang dilakukan terus-menerus. Dan kita juga bisa mengukur ya denyut nadi kita. Wallahu alam ya, ini sebenarnya ada alatnya ya, Ana Ustazah ya, mengukur denyut nadi. Pernah di IPA, pelajaran IPA mengukur denyut nadi? Ada nggak pernah? Sofi? Ada nggak pernah belajar di IPA mengukur denyut nadi? Oh, belum pernah. Ya, ya belum pernah ya. Nah, nanti kita cari tahu ya, bagaimana apakah ini biasanya apa nih? Pakai alat ya. Denyut nadi. 200 dikurang usia. Usianya berapa? Ini sudah ada rumusnya sebenarnya 220. Misalnya usianya berapa? Agina usianya berapa? 16. Nah, 220 dikurang 16. Berarti denyut nadinya sekitar berapa? 200. Bukan atlet, afwan. Yang bukan atlet 200 ya, 200 dikurang usia. Kita kan bukan atlet ya. 200 dikurang 16. Berarti 184. Nah, 184 ya. Per detik ya. Ya, ukurannya seperti itu. Ya, kurang lebih ya anak ustazah. Nanti kita lebih lanjut kita cari tahu caranya ya. Nah, intinya rumusnya seperti ini dia. Ya, jadi kemudian setelah melakukan latihan inti ini dilakukan 25 sampai 55 menit. Nah, kita lihat untuk gerakan inti, bentuk-bentuk gerakan inti ini bermacam-macam. Ya, kalau anak ustazah lihat materinya, nah ini harus dibaca dulu. Baru tahu ya bentuk gerakannya. Kita lihat mulai dari gerakan tangan. Kita mungkin sambil membayangkan ini ya, karena ini kan teori, nggak ada gambarnya. Kalau yang tadi latihan pemanasan ada gambarnya, mungkin kita jadi bisa mengamati. Ya, gerakan tangan, mengangkat tangan ke depan, ke atas, ke samping, ke belakang. Ini satu tangan atau dua tangan? Saya mau tanya. Dua tangan ya. Dua tangan. Kita angkat tangan kita, coba praktekkan. Ke depan, ke atas, ke samping kanan, ke samping kiri. Ya. Jadi tangannya harus kompak berarti, ya. Jadi kedua tangan kita ini bisa kedua tangan ya, kita angkat dari sikap bersedia lurus, kemudian kita angkat kedua tangan kita ke depan, kemudian ke atas, ke samping kanan, dua-duanya ngikut ya ke samping kanan, lurus tinggi, ya, diangkat kedua tangannya, jadi bukan ditekuk. Ke samping kanan, kemudian ke samping kiri, kemudian ke belakang. Ya.
Nah, itu misalnya dilakukan dalam hitungan 1 kali 8 hitungan, ya kan? 8 hitungan. Ya kan? Kemudian gerakan kedua, gerakan tangan membuka dan menyilang. Bagaimana gerakan tangan membuka menyilang? Ingat kita pernah melakukan gerakan tangan, misalnya kita angkat kedua tangan kita angkat, ya, kita angkat di atas, lurus ke atas, duanya kita buka tangan kita, kemudian menyilang. Menyilang itu misalnya tangan kanan disilang ke kaki kiri, bisa dibayangin? Tangan kiri menyilang ke kaki kanan. Nah, itu menyilang. Kita angkat ke atas tinggi-tinggi, dibuka lebar tangannya, kemudian kita silang tangan kanan ke kaki kiri. 1, 2, bisa ganti-gantian atau bisa hitungan sampai 8 hitungan. Nah, boleh seperti itu ya. Misalnya 1. Ingat, waktu itu kita juga bisa membungkukkan punggung kita sampai menyentuh kaki juga bisa. Kan ada ya? Pernah. Ya kurang lebih seperti itu ya gerakannya anak saja. Kemudian gerakan tangan meninju ke depan. Ke depan, ke samping. Ini gerakannya kedua tangan ya. Coba dipraktekkan tangannya duanya di kepal, berada di depan dada. Ya kan? Gerakannya kemana? Ke depan. 1, 2. Coba tangannya kan di kepal, kemudian berada di depan dada, berarti ditekuk ya, berada di depan dada. Kemudian diluruskan ke depan tangannya dalam keadaan di kepal. Ya, ke depan bisa hitungan 1 sampai 4, kemudian ke samping kiri kanan ya, berarti dibuka lebar tangannya. Kanan, kemudian ke atas dalam keadaan di kepal ya, ke atas, gerakan ke atas, kemudian gerakan ke bawah, tangannya diluruskan, dan bisa gerakan menyilang. Mungkin sulit ya anak saja karena kita nggak tatap muka ya, ya teorinya ya, tapi ya sedikit bisa dibayangkan lah ya. Kalau kita tatap muka mungkin saja bisa contohkan ini, ya setidaknya teorinya tahu. Ya, jadi gerakan 1 tangan atau 2 tangan. Nah, ini sama aja ya. Ini contoh-contoh gerakan tangan ya. Kemudian ada di sini tepukan ya. Ya, kita nggak pakai tepuk-tepuk ya. Kalau misalnya tepukan antara lain kedua tangan menepuk paha, bahu dan lain. Bisa kita arahkan tangan kita ke mana? Ke paha atau ke bahu, tapi nggak usah sampai kita tepuk kuat ya. Bukan tepuk tangan maksudnya di sini ya, tepuk ke paha, ke bahu ya. Nah ini contoh ya, bentuk-bentuk gerakan tangan ya, karena kita nggak tatap muka mungkin sulit untuk kita praktekkan di sini ya anak saja. Jadi anak saja tahu teorinya aja dulu ya, nanti kita lihat ya satu video ya tentang gerak senam ya, biar refreshing lah ya, nggak lihat teorinya aja. Kadang kan ini kita sambil membayangkan ini, misalnya lagi lihat ini gerakan kaki berjalan di tempat. Nah ini bisa bayangin ya, berjalan di tempat ya. Biasa kan kalau kita mau senam itu biasanya jalan di tempat ya kan, kemudian berbaris, melangkah 1 atau 2 langkah, jalan di tempat, kemudian melangkah ke depan, mundur lagi, melangkah ke belakang. Nah itu kan kalau kita senam kan. Kemudian melompat 1 kaki atau 2 kaki ke samping, ke depan, ke belakang. Kemudian mengangkat lutut, sambil mengangkat lutut. Kemudian tendangan ke belakang, ke depan dan ke samping. Nah ini ya banyak sekali bentuk gerakan kaki. Kemudian lagi ada gerak menggeser kaki, menyeret kaki dan sebagainya. Jadi gerakan dalam gerak berirama latihan inti antara lain ya, gerakan dalam itu ada menekuk tangan ke atas kepala ya, setelah itu tangan diayun ke atas dan ke bawah ya. Banyak sekali poinnya, ada 7
7 poin. Kemudian tangan kiri ditekuk, kemudian diayunkan secara bergantian ke atas. Ya. Ini sedikit sulit ya, bukan sedikit sulit, mungkin sulit ya, karena tidak disertai dengan gambar. Jadi ini anak saja bentuk-bentuk gerakan dalam latihan inti ya, dibaca saja. Kemudian kita masuk tahap pendinginan. Nah, bagaimana dengan tahap pendinginan? Nah, tahap pendinginan ini biasanya hampir sama dengan tahap pemanasan. Gerakannya juga tidak lama ya. Biasanya berapa? 5 menit ya, waktunya 5 menit. Ya, waktunya 5 menit. Pada tahap inti harus tetap bergerak, tetapi cukup pelan untuk membiarkan detak jantung menurun secara berangsur. Jadi gerakan pendinginan ini gerakannya lebih ringan, lebih rileks dan lebih santai ya, lebih pelan lagi ya. Karena tadi kan gerakan inti biasanya sudah diiringi dengan melompat ya kan, berlari ya, seperti yang sudah pernah kita praktekkan ketika kita senam ya. Anak ustazah juga ya sudah punya pengalaman untuk itu, tentu juga bisa merasakan dan membayangkan. Pasti di tahap pendinginan ini kita gerakannya lebih rileks ya, lebih santai gerakannya dan lebih ya sedikit lama ya, pelan-pelan ya. Jadi hal terpenting pada akhir latihan gerak ritmik perlunya untuk tetap bergerak agar darah dapat dipompakan dari sekitar kaki menuju pusat sistem peredaran darah. Ya. Perubahan dan penurunan tingkatan secara bertahap tersebut berguna untuk menghindari penumpukan asam laktat yang akan menyebabkan kelelahan dan rasa pegel pada bagian tubuh tertentu. Nah, kadang kita kalau sudah gerakan inti ini kan gerakannya lebih berat ya, sedikit berat ya. Karena tadi sudah misalnya ada gerakan melompat-lompat seperti itu, meloncat-loncat. Nah, jadi kadang kan lelahnya kan terasa. Nah, ketika masuk pendinginan kita harus pelan-pelan ya mengembalikan kondisi badan kita tadi yang ya akibat gerakan yang sedikit berat kita lakukan ya, untuk menghindari penumpukan asam laktat yang menyebabkan kelelahan dan rasa pegel pada tubuh. Nah, jadi makanya gerakannya perlahan ya biar kembali normal kembali normal tubuh kita ya tidak merasakan lelah yang sangat. Nah, seperti itu. Gerakan pendinginan di dalam senam ritmik bermanfaat untuk melenturkan otot-otot tubuh. Ya. Jadi melenturkan otot-otot tubuh. Kemudian mengatur pernapasan. Kalau tadi pada gerakan inti biasanya napas kita itu lebih cepat ya. Dan jantung kita juga lebih cepat. Nah, tapi pada gerakan dengan adanya gerakan pendinginan ini bagaimana? Nah, kita lebih rileks. Jadi jantung kita juga perlahan-lahan stabil normal, tidak terlalu cepat. Dan menenangkan atau mendinginkan kondisi tubuh, ya. Nah, di antara gerakan dalam latihan pendinginan, contoh gerakannya apa? Menekuk kaki kiri ke belakang. Ya, dengan kedua tangan memegang erat. Jadi anak ustazah, ini harus dibayangkan gerakannya yang bagaimana. Ya. Menekuk kaki kiri ke belakang, kedua tangan memegang erat. Lurus ke depan ya. Kedua tangan kita lurus ke depan, saling berpegang erat ya. Dilakukan secara bergantian pada kedua kaki. Ya. Kemudian kaki kanan sedangkan kaki kiri diluruskan. Kemudian kaki kanan juga ya, dan kaki kiri diluruskan. Kemudian condongkan badan ke kanan. Ya, dan menekuk tangan kanan. Ya, anak saja, ini dibaca saja ya. Bisa kan? Mungkin bingung-bingung nih, gini gerakannya gimana nih, ditekuk yang cara nekuknya bagaimana, iya kan? Nah, kalau kita lihat teorinya ini memang bingung kita kalau nggak kita praktekkan. Nah, selanjutnya di sini ada aktivitas latihan gerak berirama, ya. Nah, ini dari
badan tegak, kedua kaki rapat dan kedua lengan lurus ke depan. Nah, ini cara-caranya ya. Nah, dengan gambar ini juga kita mungkin sedikit bingung ini gerakannya ya. Lah, gak terasa waktunya cepat sekali habis ya. Videonya belum. Jadi pada senam irama ini anak ustazah yang penting dari pengertian, kemudian 3 ya. 3 tahap pada senam irama ini yang penting. Ada yang mau ditanya? Gak terasa nih waktunya sudah habis, jadi videonya belum sempat. Minggu depan ya, kita masuk langsung ustazah sampaikan videonya ya. Ustazah tunjukkan videonya ya. Nah, kalau di buku seperti ini dia gerakannya. Kita gampang-gampang sulit ya mengikutinya ya, karena mengharapkan gambar dan teori ini. Jadi kita betul-betul fokus ya. Nah, seperti ini dia gerakannya. Ini silang. Bisa gerakannya silang seperti ini ya. Tangan direntangkan, silang kaki tangan kanan ke kaki kiri. Nah, ini tadi gerakannya. Seperti teorinya tadi. Nah, ini juga bisa. Nah, ini dia. Kita lihat dulu ya gambarnya. Habis, selesai untuk senam ritmik. Oke anak ustazah, kurang lebih afwan ya. Insyaallah minggu depan di hari Sabtu kita lihat langsung video tentang senamnya, satu contoh video ya. Itu dilakukan beramai-ramai oleh satu sekolah. Ya, ustazah ambil dari sebuah sekolah ya. Itu ada beberapa orang yang mempraktekkan senam ritmik. Insyaallah minggu depan, karena waktunya nggak terasa kita udah habis sebentar sekali ya. Nanti baru masuk kita, setelah itu kita sambung minggu depan masuk tentang bab renang ya. Tapi sebelum itu nanti kita ulangan harian dulu minggu depan insyaallah. Baik anak ustazah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ini 25 orang ya, dikit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.